Halo guys, welcome. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua yang lagi di rumah maupun di tempat kerja. Balik lagi dengan gue, Leon Crypto. Dan hari ini guys ya, kita bakal melihat beberapa berita dan memprediksi lah sedikit ya, kira-kira nih weekend apa yang bakal terjadi sama Bitcoin dan juga pasar secara keseluruhan guys. Oke, let's go, kita langsung aja teman-teman ke video pertama. Nah, ini berita ya, kita awal-awal biasa teman-teman ya, lihat market overview, Nah, ini kalau kita lihat dari hourly teman-teman, ini sangat grim kayaknya guys ya. Parah banget. Kemarin itu jam 1 ya. Jadi tepat setelah gua upload video beberapa lama kemudian jebret. Langsung turun ya guys ya. Ini kayak Bang Jebret lagi ngekes bola guys ya. Jebret aja kan. Satu candle 1 jam itu kira-kira value-nya sekitar 6% guys ya. Atau 1.500 dolar ya guys ya, sekitar turun sekitar 20 juta Bitcoin dalam waktu 1 jam saja ya. Luar biasa banget teman-teman, ini amazing. Kemarin gua bahkan bentuk gambar garis support kurang lebih di sini nih teman-teman ya, di angka 23.000 sekian, tahu-tahu di angka 22.600 ya. Gua prediksi kayak oke lah, ini paling rendah segini, tahu-tahu jebret satu candle 1 jam aja langsung tembus gitu ya. Sekarang Bitcoin itu udah di angka 21.070 dan ya ini nggak jauh-jauh, kayaknya bakalan 20 ribuan nanti, sekitar main-mainnya di area 20 ribuan ya teman-teman ya. Dan ini bener-bener kalau yang namanya ada support langsung dijebol ya teman-teman. Ini tuh balik lagi jauh banget ya, 4 hour. Coba kita lihat 4 hournya teman-teman. Ini lumayan panjang sih tuh, lihat ya. Balik ke area bawah sini ya teman-teman ya, area order block di bawah ya, di angka 21 ribuan. Dan ya ini bakal bertahan sih mestinya. Ini support kuatnya bakal ada di 20.700. Sebetulnya mirip sih guys ya. Kalau dibilang area supportnya di mana sekarang, coba kita gambar seperti ini guys. Nah, udah kurang lebih kayak gini nih guys. Ini area support paling bawahnya, gampang aja caranya nariknya ya kan. Dan ya kayak gini kurang lebih ya. Ini sih yang paling kuat ya. Tapi begini juga oke lah kena bodinya ya. Nah beginilah nih kurang lebih guys ya. Coba sampai sono nggak? Oke, tarik tambahin dikit lagi guys. Oke, kurang lebih begini nih teman-teman area supportnya ya. Dan ya kita lihat di sini juga kurang lebih udah masuk area support. Jadi kalau misalnya di area support sini boleh di buy, habis itu naik lagi gitu ya. Mudah-mudahan yang sempat nangkep pisau jatuh tadi selamat juga ya, kalau sempat nangkep. Oke. Dan ya dominance kita lihat nggak naik secara drastis teman-teman. Dari kemarin dari 40,5 cuma jadi 40,7an, nggak drastis. Tapi ini menunjukkan kalau altcoin juga kemarin amburadul, hancur-hancuran ya. Kemarin gue sempat lihat kayak BNB aja udah turun di angka di bawah 300 ya. ETH pun udah 1.600 lagi. Padahal kemarin gue inget banget ETH udah sentuh 2000 ya. Kalau nggak salah sentuh nggak sih? 2000. Ya sentuh 2000 ya bener ya. Sentuh 2000 beberapa hari lalu. Sekarang udah turun lagi ya ke 1.600. Cukup jauh turunnya ya kan. Dan gue ada berita ETH, pastikan nonton sampai habis teman-teman. Dan kalau kita lihat total market cap ya, ini juga udah di 991 miliar dolar ya. Jadi udah turun dari angka 1 triliun dolar. Dan Fear and Greed teman-teman, kalau kita lihat sekarang ya, ini kita udah harus bersiap-siap ya. Karena kalau misalnya kita zoom in dikit, kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Nah, ini kalau kita zoom in dikit dari yang tahun lalu teman-teman ya, penurunan tahun lalu ya, ini tuh ada sedikit naik ya guys ya. Jadi tahun lalu itu waktu lagi bull run itu koreksi ke bawah ya kan, 40 ribuan, terus turun sampai mentoknya 29 ribu, terus dia ngepam sampai menuju ATH baru di 67 ribu ya, atau 1 miliar rupiah. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat ya, ini tuh ngepamnya udah ya guys ya, ngepamnya udah mulai terjadi. Tapi apakah bakal ngepam terus? Gua rasa enggak ya. Ini baru awal ya teman-teman ya. Ini tuh tahap awal. Kalau kemarin itu tahapnya sekitar 2 bulanan, sekarang kalau menurut gua bakal lebih lama tahap untuk penurunannya ya. Kalau misalnya sampai Agustus nih, gue nggak tahu sampai Agustus dia bakal standby apa enggak. Tapi prediksi gue paling dekat aja guys ya, minggu ini menurut gue dia bakal turun. Kenapa? Ada beberapa faktor teman-teman ya. Ini faktor pertama nih. Ini gue sekian hampir setahun ya di kripto. Enggak sih sebetulnya gue di kripto. Kalau kriptonya sendiri ya, gue udah sekitar 3-4 tahun ya. Dari tahun 2017 ya. Berarti 5 tahun ya. Ya, di kriptonya sendiri gue udah tahu kripto dari 5 tahun lalu, lebih bahkan ya. Kalau apa dari 2015 lah, gue lupa gitu ya. Pokoknya dari kripto harganya 60 juta. Nah, itu kapan tuh? Gue lupa. Kripto 60 juta. Nah, terus gue vakum lama, 2017 gue balik sebentar doang. Terus gue baru aktif lagi 2021 ya kan, dan baru bikin konten ini sekitar tahun 2022 bulan Mei kemarin pas Luna crash. Nah, sepanjang sejarah gue tahu guys ya, kripto, gue baru tahu kalau ada NFT itu bisa dipinjemin guys ya. NFT itu bisa jadi sebagai kolateral untuk minjam duit. Ya, gue baru tahu guys, bener-bener baru tahu ya. Dan sayangnya guys ya, ini band DAO ya, DAO ini ya semacam ya, mungkin ini sama-sama kayak
apa sih BlockFi yang gitu-gitulah pokoknya ya, tempat buat minjem duit ya, lending platform pokoknya ya. Nah, ini tuh kolateralnya almost 3% of entire Bored Ape collection. Jadi Bored Ape-nya ini di kolateral guys, gila ya. Dan udah mau terlikuidasi ya guys ya. Nah, ini nih ya. Jadi ini udah ada listnya ya, kira-kira Bored Ape mana aja yang bakal terlikuidasi guys. Ini pantesan kemarin gue sempat lihat list NFT ya OpenSea, dan ini Bored Ape ini turun 22% kalau nggak salah ya. Jadi coba kita cek OpenSea sekarang ya, dan kita lihat Bored Ape ini turunnya berapa persen guys. Nggak usah masuk jauh-jauh ke dalam, dari sini aja ya. Oke, dia naik 48%, baru hari ini naik ya. Kemarin tuh sempat turun guys, turun jauh ya. Coba kita market activity. Nah, ini kemarin terjadi banyak sekali penjualan ya teman-teman ya. Dari average price-nya mungkin agak kecil, mungkin teman-teman ada nggak ngelihat ya, tapi ya average price-nya sekarang udah 70-an. Which is kalau 70-an menurut gua kayak nggak terlalu oke, 70-an masih oke lah, 70 ETH ya. Bored Ape ya, Bored Ape Yacht Club gitu ya. Padahal kemarin gue sempat lihat turun drastis teman-teman, tapi hari ini ternyata dia malah naik 48%. Tapi teman-teman ingat, kalau dia naik 48% dari berapa? Ya, dari berapa teman-teman ya? Bisa naik 48% nih. Ini volumenya guys. Sorry, gue ternyata salah ya. Volumenya ini naik 48%, tapi harganya ini kemungkinan besar menurun ya, karena kita tahu harganya itu kalau nggak salah sekitar 100 atau 80 ETH gitu minimal ya. Sekarang harganya udah tinggal 70-an ETH. Jadi udah turun juga ya Bored Ape-nya teman-teman ya. Ya, inilah fakta baru yang gue baru temukan ya. 19 Mutant Ape on sale. Wow. Ini cukup membagongkan sih guys ya. Gue juga baru tahu kalau misalnya NFT tuh bisa dijadiin kolateral ya, dan ya kurang lebih seperti itu. Dan ini juga ya just in $550 million ya. Jadi kemarin kita kalau nggak salah udah ngitung total itu kemarin sekitar 170 atau 180 juta dolar terlikuidasi ya. Kemarin guys ya, dari jam 1 itu kan kita tahu BTC-nya turun 6% lebih ya. Nah, 6% itu turunnya ya inilah yang terlikuidasi ya. Jadi orang-orang yang nge-short yang nge-long itu sudah terlikuidasi, ambles semua ya. Rata-rata ya, nggak semua tapi rata-rata yang long BTC di 23.000 rek ya. Dan ya itu dipacu sama apa? Ingat teman-teman ya, inflasi di Inggris itu masih terjadi, bukan di Inggris doang, di Eropa itu masih terjadi. Kita tahu Turki kemarin juga inflasinya gila ya, sampai 79%. Nah, masalah muncul baru teman-teman yang sekarang adalah kalau energi itu semakin langka di UK ya. Ini spesifik di UK ya, dan di Eropa juga udah pasti ya. Ini inflasinya naik 10% ya, ini kita udah baca kemarin ya. Dan ini anggapannya gimana ya kalau energi ini naik, istilahnya kayak biaya token listrik lah guys ya. Biasa token listrik kita misalnya isi 500.000 dapat 300 kWh ya, kalau nggak salah segitu, kalau gue salah mohon diralat. Sekarang misalnya isi 500.000 cuma dapat 150. Jadi harganya tuh naiknya juga gila-gilaan gitu ya. Harga energinya mahal, harga inflasinya juga terjadi, jadi mata uangnya makin melemah. Jadi ya gila banget guys ya. Tapi ada satu berita yang jujur gue nggak tahu ini buruk atau baik ya. Intinya adalah exchange reserve-nya USDC ya, itu adalah stable coin ya teman-teman, mungkin sama kayak USDT ya, Tether ya, atau BUSD ya, Binance punya ya kan. USDT itu naik teman-teman ya, naik drastis. Ini sih gue juga belum riset lebih lanjut apakah ini diminted atau gimana teman-teman. Yang pasti ini tuh gila banget guys. Kalau kita lihat ya, lihat ya, ini BTC price-nya ini makin lama kan makin turun ya, turun Juni Juli ya. Nah, ini beberapa hari lalu tahu-tahu USDC reserve-nya naik jauh guys ya. Di mana-mana harusnya USDC reserve ini makin lama makin turun karena makin disrupt sama pasar. Tapi ini tahu-tahu dia naik ya. Tahu-tahu USDC reserve-nya naik jauh banget. Teman-teman bisa lihat ya, mungkin agak ketutupan sedikit kamera gue. Sebentar, coba gue hilangin kamera gue. Yang mana? Oke, ini. Sip. Nah, wah, ada background juga guys ya. Oh, sorry. Ini. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat ya di situ ya, ini naik jauh banget nih teman-teman ya. Jadi USDC inflow-nya ya. Jadi kayak masuk USDC banyak sekali teman-teman, luar biasa banyaknya ya. Jadi ya itulah yang terjadi sama USDC teman-teman. Yang ya maybe kalau kayak gini beritanya mungkin harga token bakalan naik ya, karena USDC ini pasti akan diserap anyway ya. Ini bakal bikin inflation, higher volatility in the market ya. Jadi ini mungkin bisa naikin, nge-push gitu ya harga token-token
agar bisa naik. Dan gue terakhir teman-teman mungkin mau bahas sedikit mengenai DXY. Mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak tahu DXY itu apa sih, Leong. Jadi gini guys, DXY itu adalah indeks harga dolar. Ya, mungkin kita sekarang tahu harga dolar itu sekarang udah mencapai 15.000 rupiah. Ya, itu bukan karena rupiah melemah, actually. Ya rupiah melemah mungkin itu terjadi, tapi menurut gue bukan 100% pengaruhnya rupiah melemah, tapi pengaruh dari US dollar yang sangat amat kuat, teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat daily, ya, teman-teman bisa lihat sini. Terakhir penguatan harga DXY atau US dollar itu di 14 Juli, which is bulan lalu. Ini adalah momentum di mana saat itu USD dan Euro, kalau teman-teman yang forex ya, itu 1:1 pairing. Ya, itu setelah hampir 20 tahun lebih akhirnya dia pairing, 21 tahun. Terakhir dia pairing tuh 2021. Jadi 2001, sorry. Ini momentumnya 109 ya indeksnya. Sekarang indeksnya udah 108. Berarti sedikit lagi ya, ini akan naik lagi, teman-teman. Biasanya apa sih yang terjadi kalau misalnya DXY ini naik, teman-teman ya, atau indeks dolar ini naik? Biasanya ekonomi bakal melemah jauh, ya. Paling berasa di mana, teman-teman? Di emas, ya. Di emas, kalau misalnya dengan time frame yang sama, teman-teman, dan kalau misalnya kita lihat ya, ini tanggal 14 Juli. Coba kita lihat. Emas tanggal 14 Juli, apa yang terjadi? Dia menurun, guys. Dan cenderung sampai sekarang menurun terus, ya. Jadi apa yang terjadi? Emas ini ya, ini salah satu faktor aja. Sebetulnya faktornya banyak. Lebih fair kalau misalnya kita lihat euro misalnya. Euro itu lebih pengaruh. Tapi ini emas dulu ya. Ini kalau misalnya DXY-nya naik, itu pasti emasnya menurun. Itu kurang lebih begitu. Jadi harga emas itu bisa dibeli dengan lebih murah. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Emasnya. Kita coba lihat satu euro USD yang sudah jelas ya. Oh, gua nggak ada di sini. Oke. EUR USD. Oke, di sini nih teman-teman ya, euro USD ya. Nah, kalau misalnya, nah ini juga udah mau pairing nih guys. Kemarin tanggal 14 Juli ya, nih lihat nih, 14 Juli ini bahkan 0,99 ya, anggap aja pair lah. Satu pas gitu ya guys ya. Ini satu pas guys. Jadi ya inilah yang terjadi kalau misalnya harga apa namanya, indeks DXY-nya itu naik guys ya. Jadi overall investment itu pasti rata-rata menurun karena orang semua pengennya duitnya tuh dimasukin ke dolar aja karena harga dolarnya tuh strong gitu ya guys ya. Dan harapannya adalah dolarnya itu naik terus gitu guys ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini DXY ini juga salah satu indikator kalau menurut gue sering juga mantau gitu ya, karena gue juga ada sedikit trading forex kecil-kecilan aja gitu ya. Dan ya kurang lebih sih itu teman-teman infonya hari ini ya. Prediksi gue sekali lagi, kemungkinan besar weekend kripto bakal turun. Kesatu marketnya memang lagi akhirnya weekly-nya drop ya. Ini kalau kita lihat BTC weekly-nya ini udah bakal drop. Ini udah bahkan makan semua kenaikan dari gila ya guys ya. 1, 2, 3, 4 minggu naik ya, dimakan sama 1 minggu turun. Jebret langsung turun semua guys. Dan kalau kita lihat daily ini mengenaskan banget guys ya. 1, 2, 3, 4, 5 hari berturut-turut merah. Dan hari ke-6-nya jebret dari 23.000 langsung jadi 21.000. Kemarin salah satu hari terburuk maybe, karena dalam satu hari aja Bitcoin-nya turun sebesar 10%. Ya, cukup gila guys kemarin. Ya, semoga teman-teman di luar sana stay safe, teman-teman. Dan akhir kata thank you buat semuanya yang sudah nonton. Kalau gitu gue Leong Crypto pamit dulu. See you in the next video. Bye-bye.